Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul penguatan literasi. Sekarang kita akan mengulas materi bagaimana mengembangkan kecakapan berpikir murid pada jenjang sekolah dasar. Harapannya agar kita dapat menyusun strategi menumbuhkan kecakapan berpikir kognitif murid. Ayo anak-anak, tirukan ibu ya, kita eja kata-kata ini. Belajar. Belajar. Tirukan makan. Makan. Anak-anak semuanya sudah membaca buku cerita fiksi yang ibu tugaskan minggu lalu kan? Sudah, Bu. Bagus kalau begitu. Dari bacaan itu, coba buat ringkasan atau rangkumannya. Besok dikumpulkan ya di meja ibu. Baik, Bu Guru. Ibu dan Bapak Guru, apakah cara belajar tadi cukup mengembangkan kecakapan berpikir murid? Mari kita simak penjelasan berikut. Lancar dan mahirnya membaca teks tidak selalu identik dengan kecakapan berpikir murid. Kadang murid tidak memahami isi, pesan, dan nilai apa yang murid baca. Bukankah itu menunjukkan belum tentu terampil membaca sejalan dengan berkembangnya kecakapan berpikir murid? Padahal murid butuh kecakapan berpikir dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka mengakses, memproses, dan menggunakan informasi sesuai kebutuhan diri dan lingkungannya. Maka, murid pun semakin bijak dalam mengelola informasi yang diterima dengan kecakapan berpikirnya. Dan yang tidak kalah penting yaitu melibatkan murid dengan membangun pemahamannya, mendekorasi ruangan, mengajak dialog, membuat kelompok-kelompok kecil, dan lain sebagainya. Membuat murid merasa memiliki lingkungan atau suasana belajar yang mendorongnya untuk merespon, bereaksi, dan menyampaikan gagasan di pikirannya. Menurut Linda Hoyt dalam bukunya Revisit, Reflect, Retell menyebutkan 3 level respon ketika murid membaca, yaitu teks dalam artian bukan hanya buku dan yang bersifat dokumen saja, tetapi dimaknai sebagai media yang digunakan murid untuk melatih kecakapan berpikirnya. Bisa berbentuk audio, infografis, video, dan bentuk-bentuk lain yang dekat dengan kehidupan sehari-hari murid. Dengan kecakapan berpikir yang dimiliki, murid akan mampu memahami apa yang mereka simak, baca, dan mirsa. Pemahaman sendiri memiliki beberapa untayan yang perlu diperhatikan, antara lain tujuh untayan pemahaman ini dapat kita gunakan untuk menyusun strategi pengembangan kecakapan berpikir murid melalui literasi. Ibu dan Bapak Guru dapat mengkombinasikannya, misalnya tidak melulu mengukur pemahaman murid dengan merangkum, tetapi juga dengan menghubungkan dan menentukan pentingnya suatu informasi, bahkan sampai menyatukan atau mengintegrasikan pun bisa dilakukan di jenjang SD. Murid sekolah dasar distimulasi untuk menyeimbangkan antara membaca teks fiksi dan non-fiksi, atau 50% berbanding 50%. Tujuannya
agar mereka dapat mengeksplorasi ketiga level respon tadi, eferen, estetis, dan kritis atau analitis, dalam semua mata pelajaran dari berbagai jenis atau bentuk teks. Dan yang tidak kalah penting, pemahaman tidak hanya terbentuk melalui bacaan atau teks fiksi, tetapi juga dari beragam jenis atau tipe atau bentuk teks. Tidak cukup murid berhenti membangun fondasi pemahamannya, tetapi pemahamannya perlu diarahkan ke pengembangan kecakapan berpikirnya melalui tingkatan kecakapan berpikir yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu klasifikasi tersebut penting bagi guru untuk memetakan level kecakapan murid, sehingga strategi penguatan literasi mengacu pada level kecakapan berpikir tersebut. Lalu, bagaimana cara mengukur level kecakapan berpikir murid tersebut? Ibu dan bapak guru dapat menggunakan berbagai instrumen penilaian, di antaranya lembar observasi, kuesioner, penilaian diri atau self-assessment, dan lembar diskusi kelompok. Pelibatan murid dalam melakukan penilaian juga penting dilakukan dalam mengukur kecakapan berpikir murid dengan mengumpulkan informasi dari sudut pandang yang beragam. Terlebih dalam asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika sebagai kecakapan dasar terpenting menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan demikian, literasi diartikan sebagai kecakapan pikiran murid yang terus dapat diasah dan dikembangkan. Misalnya penguatan literasi pada murid SD, kita dapat menggunakan strategi aku tertarik. Berikut langkah-langkahnya. Menentukan level berapa kecakapan berpikir murid yang kita tuju. Murid membaca dan menikmati teks dengan tema tertentu, misalnya transportasi, perubahan iklim, dan lain-lain. Murid memilih suatu hal yang membuatnya tertarik dalam teks atau bacaan. Membuat diskusi kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 4 murid. Bertukar lembar aktivitas antar murid dalam kelompok. Ibu dan bapak guru, berikut tips dalam menyusun strategi mengembangkan kecakapan berpikir murid yang dapat digunakan. 1. Mengevaluasi cara bertanya ke murid. 2. Kontekstual dengan murid. 3. Merencanakan pembelajaran dengan teori level kecakapan berpikir. 4. Menghubungkan dengan sumber belajar otentik. 5. Memberikan kesempatan murid mengeksplorasi atau belajar mandiri. Ibu dan bapak guru,
Tentu masih banyak sekali strategi lainnya untuk mengembangkan kecakapan berpikir murid di sekolah dasar. Ibu dan bapak guru dapat memilih dan mengembangkannya sendiri berdasarkan kebutuhan dan karakteristik murid. Selamat belajar, ibu bapak guru hebat. Salam dan bahagia.